Langkah pertama, siapkan ikan kembung. Di sini saya pakai setengah kilogram ya. Udah dibersihkan bagian perutnya dan direndam pakai air jeruk nipis. Sekarang kita kerat-kerat bagian perutnya ya. Selanjutnya untuk bumbunya kita akan haluskan menggunakan chopper Mitochiba ya. Bumbunya ada cabai merah saya pakai 4 buah, kemudian bawang merah saya pakai 6 siung, bawang putihnya 3 siung. Lalu cabai rawit 6 buah, jahe 1 potong, lengkuas 1 potong ya. Kemudian garam setengah sendok teh. Lalu ada ketumbar bubuk setengah sendok teh, kunyit bubuk setengah sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu ada minyak goreng, kita masukkan ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbu yang udah dimasukkan dalam chopper tadi. Oke, sebentar aja sudah halus ya teman-teman. Sekarang kita akan tumis bumbu halusnya ya, sampai harum ya. Selanjutnya tambahkan serai 1 batang, daun salam 2 lembar, dan daun jeruk purut 2 lembar. Lalu tambahkan gula merah 1 sendok teh. Air asam jawa saya pakai 2 sendok makan. Aduk hingga merata. Lalu tambahkan santan kental, saya pakai 150 ml ya teman-teman. Langsung kita aduk hingga merata dan masak hingga mengental kembali. Seperti ini hasilnya, dan kita akan matikan apinya. Selanjutnya kita akan balurkan bumbu ke dalam daging ikan ya, secara merata di semua sisinya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita boleh siapkan daun. Kalau teman-teman gak ada daun, boleh langsung dipanggang di teflon ya. Karena di sini saya pengen dapat aroma harum dari daun, maka saya akan lapisi dengan daun ya. Jadi nggak dibungkus, cukup untuk pelapis aja. Kita balurkan bumbunya secara merata seperti ini. Lalu kita tangkupkan daunnya seperti ini aja ya. Dan kita akan rapikan bagian ujungnya. Jadi nggak disemat pakai lidi ya teman-teman, cukup ditutup aja. Oke, selanjutnya panaskan grill pan seperti ini, atau boleh menggunakan teflon ya teman-teman kalau nggak ada, atau boleh menggunakan pemanggang yang lain juga bisa. Panggang hingga matang dan beraroma harum ya. Boleh ditutup biar cepat matangnya ya.
Kita boleh balik biar matangnya merata. Ini beneran harum banget teman-teman aromanya. Oke, kita bisa lihat dalamnya seperti apa. Nah, ini dia hasilnya. Cakep banget dan ini sangat menggugah selera karena aromanya memang harum banget. Oke. Ikan panggang bumbu rujak yang enak banget siap untuk disajikan. Oke, langkah pertama siapkan kacang. Ini saya pakai 5 buah ya, kemudian dipotong-potong. Baru kemudian ada labu siam, ini dikupas dan dipotong-potong kasar seperti ini. Bahan lainnya ada nangka muda, ada jagung manis, kemudian daun belinjo, ada kacang tanah ya teman-teman. Ada daging juga sedikit buat sedep-sedepan. Nah, ini kaldu sudah direbus sampai mendidih ya. Kemudian kita masukkan potongan daging yang cuman sedikit aja buat sedep-sedepan. Lalu tambahkan ini ada kacang panjang tadi. Selanjutnya labu siam kita masukkan semuanya ya. Lalu jagung manis udah dipotong-potong seperti ini kita masukkan. Saya pakai 1 buah. Kemudian ini ada nangka muda, udah direbus ya teman-teman, ini tadi udah direbus dan dibuang air rebusannya, baru kemudian kita masukkan. Ini ada belinjo juga, kacang tanah kita masukkan juga, dan daun so atau daun melinjo. Teman-teman pasti sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa. Bener banget, hari ini kita bikin sayur asem Jakarta yang mantep banget, seger, sedep. Pokoknya juara banget deh. Untuk bumbunya ada cabai merah, saya pakai 3 buah, bawang putih 4 siung. Lalu bawang merah, saya pakai 6 siung. Kemudian ada kemiri, saya pakai 3 butir, udah disangrai ya. Garam, 1 sendok teh, kemudian gula pasir setengah sendok teh. Ini ada kaldu jamur, saya pakai setengah sendok teh. Terasi saya pakai sepotong kecil. Lalu kita akan ulek hingga halus ya. Selanjutnya masukkan bumbu uleknya tadi ke dalam panci. Dan ini daun salam 2 lembar, asam mentah saya pakai 1 buah, kemudian lengkuas 1 potong digeprek. Dan terakhir ada tomat, saya pakai 1 buah, dipotong kasar aja ya. Ini super simple, super enak, dan pastinya super sehat. Oke, setelah semua bahan empuk, kita bisa matikan apinya. Dan sayur asem Jakarta siap untuk disajikan. Tinggal menambahkan sambal favorit Anda. Ini sudah bisa jadi menu yang spesial banget ya. Aromanya juga sedap banget. Oke, kita akan sajikan. Sangat mudah banget kan cara membuat sayur asem Jakarta yang enak ala dapur lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.